Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitriani Ramanson dengan NPM 2211100134431000. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi Islam yang dimana saya mengambil judul Hukum Investasi Syariah. Hukum investasi syariah. Pengertian investasi syariah yaitu investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor real maupun sektor keuangan, sehingga investasi tidak dapat dilepas dari prinsip-prinsip syariah, sehingga tujuan atau niat spekulasi dalam bisnis dan investasi tidak boleh bertentangan dengan syariah. Adapun perbedaan investasi syariah dan investasi konvensional, yang pertama adalah tujuannya. Investasi syariah memiliki misi mengembangkan harta benda untuk kepentingan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat Islam, serta mengharapkan keridhaan Allah yang juga mengandung nilai-nilai ibadah. Sedangkan investasi konvensional hanya bertujuan mencari keuntungan materi sebanyak-banyaknya bagi diri sendiri tanpa mempedulikan halal haramnya. Yang kedua, perbedaan yang paling mendasar serta keduanya ialah hukum sebagai landasan investasi tersebut. Landasan hukum investasi syariah berdasarkan firman Allah, hadis, dan ulama atau penafsiran para ulama. Sedangkan landasan investasi konvensional adalah kesepakatan antar manusia yang hanya mementingkan aspek keuntungan tanpa memandang hukum, riba, dan sebagainya. Kemudian ada syarat investasi. Yang pertama adalah maisir, yang dimana setiap kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang akan memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya. Yang kedua ada gharar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Ketiga ada riba, yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak. Keempat ada batil, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Kelima ada itikar, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat atau barang pokok pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal. Dan yang keenam ada takrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi. Lalu ada tujuan investasi syariah. Yang pertama, terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut. Kedua, terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan. Ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Dan yang terakhir ada turut memberikan adil bagi pembangunan bangsa. Kemudian ada jenis investasi syariah, yaitu investasi ke dalam program keuangan, investasi ke dalam properti dengan skema jual beli maupun hasil sewa, investasi ke dalam logam mulia atau emas dan batu mulia melalui skema jual beli, investasi ke dalam logam mulia atau emas dan batu mulia melalui skema jual beli, investasi ke dalam usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam, baik usaha yang dikelola oleh kita sendiri maupun menitipkan modal pada usaha pihak lain. Dan yang terakhir ada investasi sosial berupa wakaf dan hibah. Landasan hukum investasi syariah. Investasi dalam Islam merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan. Secara eksplisit tertuang dalam berbagai ayat tentang seruan berinvestasi. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu ada asas dan akad investasi syariah. Yang pertama yaitu asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan syariah peraturan perundang-undangan selaku dasar dalam tiap kebijakan serta kegiatan dalam bidang penanaman modal. Kedua, asas keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap hak pihak guna mendapatkan data yang benar, jujur, serta tidak diskriminatif tentang aktivitas penanaman modal. Ketiga ada asas akuntabilitas, ialah asas yang memastikan jika tiap aktivitas dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan
kepada publik atau rakyat selaku pemegang kedaulatan negara sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan. Lalu ada asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lalu ada asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Kemudian akad investasi syariah ada kalafa, yaitu perjanjian antar pihak penjamin dan pihak yang dijamin atau orang yang berhutang untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain atau pihak yang berpiutang. Kedua ada mudharabah, yaitu perjanjian atau akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Dan yang terakhir ada ijirah atau sewa jasa, ialah perjanjian antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa serta pihak penyewa ataupun pengguna jasa guna memindahkan hak guna atau suatu objek ijarah yang bisa berbentuk berfaedah atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu tersendiri. Resiko dalam investasi. Resiko kehilangan modal. Investasi ialah memanfaatkan harta secara produktif lewat bermacam fasilitas investasi. Akan tapi, selaku akibat dan ketidakpastian di masa depan, investasi yang dilakukan bisa untung dan bisa rugi. Apabila investasi tersebut menguntungkan, maka nilai harta yang diinvestasi bakal meningkat. Dan kebalikannya, apabila mengalami kerugian, maka nilai harta yang diinvestasi bakal turun. Risiko kehilangan modal bukan hanya berarti kehilangan nilai nominal saja, tetapi juga kehilangan nilai real dari investasi yang disebabkan perubahan nilai uang. Yang terakhir ada prinsip-prinsip investasi berdasarkan syariah. Yang pertama ada halal. Halal atau tidaknya suatu investasi dapat dilihat dari tempat dan proses investasi. Tempat investasinya halal dan proses investasinya juga halal. Yang kedua ada berkah. Keberkahan dapat diartikan sebagai kebaikan yang bertambah tidak hanya secara fisik atau ekonomi, tetapi juga rohani, karena ketenangan dan kepuasan batin dalam memanfaatkan kekayaan secara produktif sehingga dapat dimanfaatkan pula oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah bertambah atau profit margin. Hendaknya investasi yang ditanamkan diatur sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi dengan tidak melupakan prinsip halal dan berkah. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.